Harus rutin. Rutin. Maksudnya berendam air laut. Setiap hari. Setiap hari 3 jam minimal. 3 jam minimal. Punya Pak kemarin di kaki ya? Di kaki, di sikut ini, di leher. Pertama sekali Raja Tanah Kepulauan Riau ini naik di Daik itu Bugis. Maka Daik itu dulu kan Daeng. Jadi sekarang baru jadi Daik. Raja Daik itu sebenarnya Bugis. Sebelum berpindah ke Johor. Anaknya itu Lemku Putri, Kuanda yang nikahnya sama Daeng Macela, Daeng Malewa. Jadi obat asam uratnya itu obat. Tips untuk obat asam urat yang Pak alami sendiri itu gimana? Obat asam urat secara alami harus rutin. Rutin. Maksudnya berendam air laut. Setiap hari. Setiap hari 3 jam minimal. 3 jam minimal. Punya Pak kemarin di kaki ya? Di kaki, di sikut ini, di leher. Sekarang habis no. Waktu dicek kosong ya? Kosong. Habis semua saya. 1 bulan setengah saya berjuang. Berendam tiap hari air asin. Menarik. Asam pedas saya hantam sekarang. Dulu asam pedas tak bisa. Baru makan asam pedas, tak bisa tidur malam. Insya Allah sekarang asam pedas kelapa muda saya sikat udah. Sotong saya sikat. Alhamdulillah. Dulu sotong tak bisa makan, padahal kerjanya sotong. Tak bisa makan. Ya sekarang masih kelong? Oh sekarang kelong saya ditarik. Udah stop dulu kan. Istirahat. Angin masih kencang. Oh kencang angin ya. Kencang. Jadi sekarang kita ini udah berapa lama nih tak turun ke laut ini? Udah 1 bulan setengah sampai 2 bulan. 2 bulan lah. Jadi bergaul dengan masyarakat pojok lah sementara. Film ngapung ya? Ya kan. Kita pun tak tinggal diam juga masalah masyarakat. Kita pun sering juga ngasih penyuluhan juga. Macam ibarat orang menanggung ikan, mungkin beliau di bawah saya mungkin mengusir dari atas. Biar cepat tidak meninggalkan sumber dan sebagainya kan. Walaupun saya begini kan saya bisa beradaptasi dengan mereka. Pertama saya juga bisa bahasa mereka walaupun tidak sempurna. Jadi Pak di sana di Kongki atau di sini tinggal? Di sini sekarang. Oh sekarang menetap di sini. Waktu itu kita menetap juga lah. Insya Allah umur pulang. Masih bisa bahasa Kedang ini? Sedikit. Jadi teman-teman mungkin ada video sebelumnya saya berjumpa dengan Pak ini. Ternyata waktu itu Bapak berjuang keras melawan asam urat ya. Iya. Itu waktu itu tensinya berapa? Tinggi ya? Tinggi. Hampir pokoknya tinggi lah saya waktu itu. Kena tinggi ya. Tinggi, ya. Akhirnya Pak berjuang 1 bulan setengah ya. 1 bulan setengah. 1 bulan setengah untuk berendam di air asin. Setiap hari 3 jam. 3 jam rutin. Rutin ya. Itu sengaja berendam aja atau berendam sambil cari ikan supaya nggak bosan kita. Biar nggak bosan. Kita mau cari gonggong ya. Cari gonggong dan sebagainya lah supaya menghilangkan bosan. Kalau kita berenang sia-sia, ya bosan. Kita buat kegiatan apa yang hanya sekedar untuk kita makan-makan atau kasih orang itu. Itu. Jadi bahasa Kedang dulu. Beliau tahu bahasa saya, Ustaz? Bisa bahasa saya. Kalau jadi pandita itu, kalau pandita itu mau kemana? Pan kedai. Tahu. Toko. Jadi waktu itu kami ketemu, dia tanya dari mana? Dari NTT Pak. Oh, lu NTT di mana? Lembata. Orang Kedang? Iya. Langsung nyambung bahasa Kedang. Kaget saya tuh. Luar biasa. Saya pergaulan sama orang Kedang. Tempat saya banyak Kedang. Paman saya juga orang Kedang. Tapi kalau yang lain kurang ngerti saya. Seperti Galinara, mau mere. Kalau Kedang insya Allah. Tapi banyak bahasa yang dia kuasai. Insya Allah. Artinya kosakatanya banyak ya. Suku laut insya Allah. Iya. Kojong itu tadi saya bincang-bincang sama Pak Kiai ini. Ustaz ya. Katanya kojong itu artinya apa? Sampan yang ada atapnya, ada kajangnya. Kajang ya. Ya, kajang. Jadi istilahnya Pulau Kajang atau Kojong? Ya,
Kajang Kojong itu satu lah sama. Sama ya. Jadi sini boleh disebut Pulau Kajang, Pulau Kojong. Kojong, yang jelasnya Kojong. Yang jelasnya Asalnya Kojong. dari itu, asalnya dari itu. Asalnya dari Kajang itu. Kalau bahasa Melayu lokal, Kojong itu keras. Malah keras. Keras Kojong katanya. Nah ini beliau juga tahu. Keras Kojong lawan. Itu kata lawan sebenarnya. Kata ganda. Bahasa Melayu itu kan ada kata ganda. Keras Kojong. Apalagi diam kaku. Nah, kata gandanya itu keras Kojong. Tapi ada juga bahasanya mungkin Kajang Kojong. Tapi yang diangkat di sejarah itu yang sampai ke Jakarta kemarin tuh itulah. Kajang. Kajang itu. Kajang tempat suku laut yang langsung dipompong di sampan. Itu bukan makna keras itu. Bukan. Jadi untuk Ustadz sendiri apa namanya? Untuk masyarakat yang mendiami kampung ini sejak tahun berapa kira-kira? Nah itu saya nggak ngerti. Saya juga Ustadz, ini tak tahu ya. Gimana Ustadz? Saya pernah tahu itu kurang lebih 27 tahunan. Tapi mampir-mampir aja. Semenjak diperhatikan sama pemerintah itu udah tahun 2014 kalau nggak salah. Langsung ada rumah-rumah ini kan. Jadi masyarakat di sini ada 15 tahun lah sudah Islam Ustaz ya. Sudah ada. Bahkan ada makam yang menghadap ke kiblat. Belum pernah ziarah ke makamnya. Sudah kan? Iya ya, ada ya. Ya. Orang tua-tua sini dia bilang justru orang tua-tua satu Islam. Buktinya makamnya menghadap kiblat. Makamnya menghadap ke kiblat. Makamnya menghadap kiblat. yang mengemumikan itu Yang kebanyakan lagi orang-orang Riau ini dulu kan kadang-kadang meninggal, ada orang kebetulan ada yang Islam, jadi yang mengemumikan itu cara ya itu tahu arah gitu. untuk masyarakat suku laut sendiri gimana kan maksudnya menurut apa namanya informasi kan ada yang bilang animisme atau apa lain dan sebagainya. Tapi kalau untuk Pak sendiri tahu gimana? Islam memang ya suku laut itu. Kalau saya pengetahuan saya kalau secara umum hampir sama dengan suku lain. Ada yang Kristen, ada yang Islam, tapi sekarang kan tidak ada lagi, rata-rata harus memilih agama walaupun secara KTP. Cuma pada dasar awalnya memang Islam. Kayak keturunan kita yang di Mapur, saya kan sebelah ibu di Mapur nih, orang suku laut juga. Sebelum Raja Islam, orang suku laut sudah ada yang Islam karena mereka ini mengantar pedagang Arab. Nah, dulu ada sejarahnya itu. Ada dakwahnya dari orang Arab dulu tuh. Jadi orang Arab itu perahunya itu hancur di Jemaah Jaltung, naik di Pulau Laut. Nah, waktu itu minta dikawal sama orang suku laut yang ada perahu agak lumayan lah. Nah itulah Terikut dari situ ceritanya sejarah. Cuma zaman dulu, zaman kerajaan, mungkin mereka ini agak malas diperintah raja. Jadi itulah sebabnya mereka ini berpindah-pindah pakai perahu. Memang suka di laut gitu. Nah, soal suka memang Kepulauan Riau ini suka tidak suka memang harus di laut. Kepulauan Riau ini suka atau tidak suka. Contoh Bapak suka atau tidak suka dengan laut, Bapak harus nyebrang laut. Kalau naik pesawat Bapak turun harus terjun di sini, tidak bisa. Naik dari Batam sampai sini terjun. Orang suku Nggak laut, gurau ya. orang suku laut kan lebih tahan bikin kajang di sampan gitu daripada naik ke darat. Naik ke darat tuh belanja aja. Ada sejarahnya. Ada sejarah. Sejarahnya begini. Dulu zaman kerajaan saya dengar ini cerita orang tua saya. Kerajaan raja-raja itu seringnya kalau istri orang itu cantik diambil. Gitu. Kalau anak gadis orang itu cantik diambil. Kalau anak mudanya yang kuat diambil, dijadikan panglima, dijadikan Pejuang lah. pejuang dan sebagainya lah, diperintah kerja di istana tanpa gaji. Akhirnya mereka ini bosan dengan keadaan itu. Akhirnya mereka ini tinggalnya di perahu, pindah-pindah supaya tidak terjangkau oleh kerajaan-kerajaan tadi. Jadi sehingga sampai inilah tadi memilih, tidak ada pilihan lah sebenarnya, bukan memilih, tidak ada pilihan. Memang inilah kebahagiaan yang tanpa diperintah siapa-siapa. Jadi sehingga sampai generasi ke generasi itu berkawin sama keluarga-keluarga. Nah, karena memilih dekat, mudah. Jadi anisme ujung-ujungnya, tidak ada pilihan. Sekarang kan sudah banyak pilihan, mau pilih Kristen, mau pilih Islam, mau pilih sebagainya kan bisa, yang penting di KTP-nya ada agama. Meskipun tidak
tak seperti yang kita harapkan sebenarnya. Tapi ya sekarang ini udah mulai, mudah-mudahan udah mulai ada yang mau belajar di pesantren. Alhamdulillah lah sekarang. Lagi beliau kan, tempat beliau saya tengok di YouTube itu udah mulai hebat di Kunki. Jadi Kalau apa namanya? Masih ada nih pertanyaannya itu. Berarti sebelum raja-raja ini datang untuk ke Lingga ini suku laut sudah ada ya? ya itulah sebenarnya suku Melayu Segantang Lada. Aslinya itu. Melayu di Kepulauan Riau ini ada dua. Yang pertama Melayu Segantang Lada, inilah yang disebut suku laut. Sebenarnya suku laut itu tidak ada suku laut. Melayu Segantang Melayu Lada. itulah ya. Iya. Melayu. Jadi yang kedua baru Melayu dagang. Contoh saya Bapak Bugis, ibu saya Melayu campur suku laut. Jadi saya ini udah termasuk Melayu dagang. Kayak beliau, Bapak beliau juga orang Sulawesi, Melayu dagang. Kalau yang asli Melayu yang sebenarnya mereka ini Iya betul. Melayu Segantang Lada yang Saya pernah dengar juga cerita itu. karena cerita ini kan ada yang secara Kalau ini di Arab tertulis, itu udah keturunan Bugis itu. ada secara Bugis. tidak tertulis. Dari Bangka ya, dari Bangka. Makanya saya waktu di Bangka Yang di banyak juga yang bilang orang Resun. Orang Resun itu banyak orang Bangka itu, Melayu Bangka. yang menyebarkan Islam pertama kali untuk ke masyarakat suku laut orang ini tadi ya, orang Arab tadi ya. Arab, pedagang Dari dari situ berlanjut terus sampai terus sampai sekarang. sampai sekarang. Maksudnya Islamnya itu ya. Islam itu berkembang. Memang pertama Islam yang naiknya di Dae lah. Bidai Islam datang. Ya. Islam pertama yang naiknya sehingga sampai berdiri si Masjid Sultan ya di Dae. Baru Penyengat. Iya, iya. Sejarah-sejarahnya. Untuk apa namanya Pak? Raja daripada suku laut tuh katanya ada ya? Suku laut kalau setahu saya tidak ada raja. Kayak yang di ini kan lah. Yang kayak itu Dituakan. yang di kayak datuk itu datuk kayak itu. Iya, kalau diunggulkan sebagai panglima, Panglima atau ya. sebagai Sesepuh apa, ya. sesepuh ada yang sejarah Tok Montel itu ya. Iya, Tok Montel. Itu Iya, Montel. Tok Montel itu yang istilahnya Yang dia apa? Di Mupar. yang dihebatkan oleh Sakti masyarakat itu. itu. Tapi kalau untuk jadi raja, Melayu dagang ini tidak ada juga. Yang di sini kebanyakan jadi raja itu Bugis. Pertama sekali raja tanah Kepulauan Riau ini naik di Dae itu Bugis. Maka Dae itu dulu kan Daeng. Jadi sekarang baru jadi Dae. Raja Menurut Dae tutur-tutur. itu sebenarnya Bugis. Sebelum berpindah ke Johor. Anaknya itu Lemku Putri, Kuanda yang nikahnya sama Daeng Macelak, Daeng Malewa, di Kota Piring. Sungai Carang. Itu ada makamnya di situ. Makamnya Daeng Macelak sama Daeng Malewa itu suaminya dari anak Raja Daeng. Itu kan apa mas kawinnya itu Penyengat itu. ya itu Sultan Mahmud Riyad Shah Iya. Itu dari sama Daeng Engku Hamidah berpindah ke Penyengat. Johor. Oh Johor ya. Malaysia lagi. Sampai sekarang kan kekuasaan mereka kan di Johor itu. Di Daeng. Luar biasa. Itu aja saya pun tidak terlalu akurat sih karena apa cerita orang tua. Nah, kita biasanya dari cerita tutur ya. Iya, hanya Dari ini Tutur tinular. tutur tinular. Ya. Tinular. cerita yang tidak bersurat ini. Cerita yang tidak Tersirat. ya yang tersirat ini. Ini juga kita anggap sebagai kekayaan sejarah. Ya. Kan Berkah. Berkah. Termasuk Pulau Pocong ini saya dengarkan pulau sejarah juga ya. Ini kan hadiah dari raja ini pulau ini. Ada suratnya dari raja ini untuk ada seseorang yang megang pulau ini. Ada suratnya dari kerajaan. ya. Jadi Ustadz mau nanya apa tadi, Ustadz? Engku Hamidah dengan Sultan itu dulu mana meninggal? Nah, Nah, kalau sultan ini banyak sultan-sultan yang mana? Sultan yang suaminya. Oh, Suami itu Hamidah. saya tidak dengar sejarah. Kan Engku Hamidah di Penyengat, Iya, Sultan Muryasa di Daeng. iya. Saya tidak tahu, tidak sampai ke situ. oke kita sholat dulu lah.
Terima kasih, jangan lupa Anda untuk like, komentar dan share channel YouTube dari